Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di video kedua ya. Dari menyimak, hari ini kita akan membahas dengan pembiasaan atau latihan yang sudah saudara kalian para mahasiswa STIPIN lakukan di pekan yang lalu. Jadi silakan disimak, perhatikan dengan betul untuk penugasan yang akan dilaksanakan setelah hari ini. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, Bapak Ibu mahasiswa Tinggi Ilmu Tarbiyah Islam Fikri. Yang pertama yang akan saya ulas adalah kita urut ya dari R1 nanti kita sampai R5 insyaallah. Dari pembiasaan atau latihan yang sudah masuk terkumpul di Edu Fikri dan di email, dan mohon maaf ya bila di WA tidak kami perkenankan karena memang untuk pendataan biar lebih mudah sehingga tidak memenuhi juga ya WA. Kalau coba bayangkan ada banyak yang kemudian nanti kirim di WA, jadi tidak terlaksana dengan baik LMS Learning Management System kita ya begitu. Walaupun sebenarnya kalau ada masalah nanti bisa segera dikomunikasikan ke bagian administrator dari Edu Fikri. Namun bagi memang tidak bisa sekali seperti mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, nanti bisa lewat email atau pos elektronik bawfbs@gmail. Langsung saja kita masuk lagi tadi ya ke pembahasan yaitu R1 dari penugasan yang sudah dilaksanakan, pembiasaan pelatihan sudah dilaksanakan dengan penugasan ya, karena penugasan yang baru hari ini saya mendapati masih cukup banyak R1 yang tidak ditulis tangan. Kenapa seperti ini ya? R1 wajib ditulis tangan. Sekali lagi ya, tekankan wajib ditulis tangan. Kenapa? Agar mengetahui bagaimana proses saudara-saudara sekalian para mahasiswa dalam menyimak. Karena fokusnya di sini adalah menyimak, maka kalau itu sudah diketik gitu ya di Word atau mungkin ditulis rapi, maka saya tidak tahu bagaimana proses saudara-saudara sekalian dalam menyimak. Dan tentu itu akan mengurangi nilai dari teknik 5R. Esensinya menjadi hilang karena di R1 ini ya kemudian saya bisa lihat coretan-coretannya, bahkan segala sesuatu yang ditemukan dalam video ditulislah di situ. Baru saya menemukan satu ada di Edu Fikri ya, untuk yang di email yang sengaja belum saya nilai, tapi insya Allah untuk penugasan saya nilai karena ini basis pembiasaan dan latihan. Saya sudah katakan bila tidak dikirim di Edu Fikri mungkin tidak akan saya nilai karena memang waktu yang terbatas dari pekan ini, banyak sekali agenda yang harus dilakukan oleh kami sehingga hanya yang Edu Fikri supaya nanti bisa kedepannya Bismillah yuk sama-sama Edu Fikri itu bisa menjadi LMS ya, tempat dimana semua tugas yang dikumpul di situ bisa menguatkan situ ya, bahasa saya menguatkan ya, karena memang sekali lagi mungkin banyak kesulitan, banyak kendala, tapi bismillah sama-sama. Walaupun tidak bisa nanti tenang saja, bisa lewat email atau posel, nanti bisa kami akses ya, bisa saudara kirim lewat ya tadi sesuatu yang memang sudah disepakati. Karena misalnya kalau tiba-tiba lewat email terus langsung dikirim ya tanpa izin dulu, sebenarnya saya pengennya izin dulu sebelum kirim ke email. Artinya Edu Fikri tidak bisa, benar-benar tidak bisa baru kirim ke email. Baiklah, itu R1 ya, jadi tulis tangan, masih banyak yang belum tulis tangan. Yang kedua, R1 dalam proses menyimak pasti ya seharusnya tidak bisa tulisannya pasti rapi atau tidak bisa tulisannya panjang banget. Di R1 masih banyak ya, masih banyak ya kami temukan cukup banyak R1 itu ya tadi tulisannya panjang-panjang sebagainya. Pasti ini ya video dijeda terus baru nulis. Saya tidak ingin seperti itu ya saudara sekalian, mahasiswa STIT. Saya tidak ingin kalian menjeda video, sebenarnya didengarkan ya, kemudian ditulis apa yang terdengar. Kalaupun ada menjeda video, jeda terus ya gimana ya, tulis apa yang didengar, jangan sampai balik lagi, jangan sampai kemudian mengulangi atau malah
menjadikan R1 itu kayaknya rapi banget, biar keren, biar bagus. Nah, itu bukan masuk dalam tujuan kami ya dalam teknik menyimak 5R. Makanya seperti itu. Berikutnya di R1 sudah, sekarang R2. Hati-hati, R1 R2 terhubung. Artinya apabila sudah dituliskan di R1, R2 harus muncul. Nah, ini beberapa saya temukan masih belum muncul. Bahkan menggunakan kalimat baru yang tidak ada di R1. Ingat, kalimat baru boleh muncul di R2, tapi itu juga bertolak dari R1. Jika R1 tidak ada tapi R2 muncul, nah ini mencurigakan. Berarti tandanya kita masih salah dalam teknik menyimak 5R. R1, ya sangat-sangat tadi, R2 muncul menggenapkan, menjadikan kalimat inti yang mungkin di R1 masih acak-acakan. Nah, disusunlah menjadi R2 yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa terbaca. Dan bentuknya poin-poin ya. Nah, ini pasti juga saya menemukan langsung paragraf. Ingat, R2 bukan paragraf. Bentuknya poin-poin, bentuknya klausa-klausa, atau mungkin kalimat. Kalimat pun tidak panjang ya, karena lebih pada intinya saja. Supaya nanti dalam membuat R3 memudahkan dalam membuat R3. Membuat R3 tidak kesulitan, tinggal masukin tambahin kalimat yang baru. Masuk ke R3 sekarang. Oke, R3 sama R2 R1 jelas sangat berkaitan. Tapi saya ingin menekankan adalah R3 yang pertama adalah apa yang tulis di R2 yang tadi berupa poin-poin, kalimat-kalimat dijabarkan, dijelaskan lagi dengan bahasa sendiri. Karena memang ini masih pembiasaan dan latihan, saya masih banyak menemukan pola kalimat yang sama, pola paragraf yang sama dari masing-masing mahasiswa. Artinya dari semua mahasiswa itu sama kadang polanya gitu. Saya kurang tahu juga apakah memang saya bukan luzon, tapi lebih kepada apakah memang sudah ada kesepakatan nanti seperti ini ya, akhirnya kemudian sama. Saya ingin melihat sebuah cerita yang menarik dengan bahasa sendiri di R3. Tidak perlu sama persis dengan video sebenarnya, tapi menandakan bahwa oh iya, yang saya dengar di R1 kemudian saya tulis intinya di R2, saya ceritakan di R3, sehingga lebih menarik, lebih enak dalam menyampaikan R3 tadi ya. Karena kalau misalnya R3 itu dianggap sebagai tulisan, bukan ya. Ini kita sedang tidak bicara tulisan, tetapi lebih kepada bagaimana menyampaikan apa yang didengarkan, sehingga tapi bentuknya tulisan, jadi akhirnya harus tulis ya. Berikutnya R3 itu juga tetap ya, walaupun itu bentuknya tulisan penyampaian, maka kalau bisa bentuknya adalah kalimat-kalimat yang sesuai dengan QWERTY, sesuai dengan tanda baca. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, kalau misalnya menulis itu tidak seperti itu, nanti dalam perjalanannya pada tugas membaca untuk membuat resensi dan tugas K2 ilmiah kesulitan. Yuk mulai dari sekarang ya, latihan bagaimana supaya tulisan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam bahasa Indonesia. QWERTY-nya tadi, tanda bacanya, huruf kapitalnya. Mungkin masih banyak yang sekedar langsung ngetik gitu. Yang penting sudah selesai. Harapan kami tidak. R4 dan R5 ya, sekarang pembahasan terakhir ini, R4 dan R5 tergabung, sebenarnya gabung ya. Artinya tidak berhubungan dengan video langsung. Yang pertama R4 dulu. R4 adalah hikmah. Jadi hikmah yang didapatkan dari mendengarkan video tersebut. Kalau misalnya berhubungan dengan isi video di R3, R2 dan R1 tadi. Kalau berhubungan dengan di luar video di R4 dan R5. Oke, tapi R4 dan R5 perbedaannya apa? Nah, di sini ada yang kurang tepat ya, ada beberapa tugas pembiasaan dan latihan yang kurang tepat dari para mahasiswa. Yang pertama, R4 itu bentuknya boleh paragraf, boleh poin-poin, tenang saja. Tetapi ada hikmah yang berkaitan dengan video yang ditonton tadi atau isinya tadi. Harapan saya tidak sama dengan R3 ya. Kalau bisa memberikan sebuah inspirasi baru, ide baru, tulisan baru, gagasan baru yang mungkin tercetus. Atau ketika saya nonton ini Pak Gojek sama Bukalapak misalnya ya, muncul kemudian Tokopedia gitu. Gimana sih Tokopedia itu? Atau startup yang lain, kira-kira bagaimana? Refleksi ya, itu bisa muncul di situ sebenarnya. Jadi oh ternyata memang ya, bahwa startup itu cukup sulit. Dengan adanya Bukalapak, dengan adanya Gojek itu persaingannya bagaimana? Seperti itu juga bisa. Yang akhirnya juga nanti muncul juga di R5 pertanyaan tadi, kalau kira-kira yang lain bagaimana ya. Jadi R4 sama R5 sebenarnya berhubungan, tapi R4 nanti lebih pada refleksinya dulu,
dari video tersebut kira-kira bagaimana sih kita dapat apa dari itu, sesuatu yang kemudian bisa membuat kita apakah bersemangat atau mungkin punya ide lain. Ketika ide lain ceritakan, tapi kemudian pas menceritakan juga bisa jadi ada sesuatu yang masih tidak ketahui. Nah, tulislah di R5 sebenarnya seperti itu ya. Jadi mahasiswa sekalian, itu adalah pembahasan dari R1 sampai R5 dari tugas pembiasaan atau latihan, pembahasan dari pembiasaan atau tugas latihan yang kalian kirimkan, yang saudara-saudara sekalian kirimkan, dan semoga ini bisa menjadi semacam apa ya, warning ya, wanti-wanti atau peringatan, atau mungkin bisa jadi malah semacam oh ya ilmu baru, sehingga nanti dalam penugasan tidak lagi ada kesalahan-kesalahan. Ingat tadi poin-poin pentingnya adalah, saya ulangi lagi, R1 tulis tangan, silahkan simak ya. Besok di penugasan 1 waktunya mepet, setelah video selesai tidak bisa diulang lagi, bahkan kalau sempat menjeda hati-hati, waktunya semakin sudah berjalan tidak bisa diakses lagi, malah informasi selanjutnya tidak bisa didengarkan. R2 susunlah menjadi poin-poin yang rapi, yang nanti tahu bagaimana harus gimana. Boleh bentuknya mind map, sekali lagi bukan kemudian tulisan-tulisan biasa, tapi mind map juga boleh, mungkin besarnya apa, ada 2 dan sebagainya, misalnya bagaimana juga boleh. R3 barulah menuliskan dari R1 sudah selesai, dan ini tidak tulis tangan, kalau bisa ketik. Pak, apakah wajib ketik? Bila memang akhirnya tidak punya, terpaksa ya tulis tangan. Tapi tolong tidak tulis tangan huruf kapital, edit, tanda baca dan sebagainya diperhatikan. Dan R4, R5 boleh tulis tangan, boleh ketik. Apa yang muncul dari mendengar video? Oke, penulisan R3 terkadang mungkin bisa jadi di akhir, tidak masalah. Artinya setelah mendengar video sampai R2 menemukan sesuatu yang baru, langsung tulis di R4 hikmahnya apa. Kemudian R5 sesuatu yang mungkin masih ditanyakan yang belum mengerti dari video juga boleh, atau yang dari hikmah tadi R4 yang kemudian bagaimana sih kalau misalnya yang lain bagaimana, atau mungkin saya mendengar sesuatu ini kira-kira bagaimana ya, boleh silakan ditulis. Dengan seperti itu sebenarnya apa, melatih menyimak yang baik. Ingat, ini sebenarnya bukan tugas menulis, tetapi juga ada tugas menyimak. Menulis adalah supaya saya bisa tahu bagaimana proses saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dalam menyimak ya, sehingga saya bisa baca, oh ya saya tahu bagaimana pikirannya, pikiran ada semua pikiran dalam menyimak tadi, prosesnya, maksudnya bukan pikirannya, prosesnya. Nah itu biar tahu. Insyaallah seperti itu saja dari saya. Silakan video ini ditonton sebelum masuk ke penugasan. Insyaallah hari ini kita fokus penugasan, waktunya terbatas. Setelah itu silakan bisa baca tadi ya di WA group informasinya. Pengumpulannya kapan? Nah, tidak perlu saya jawab di sini ya. Insyaallah di WA group sudah ada japriannya atau informasi yang saya sebar di grup, insyaallah sudah cukup jelas. Bila ada yang belum jelas ditanyakan boleh, tapi jangan menanyakan sesuatu yang sudah jelas ya. Ingat, budaya literasi kita harus kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Akhirul kalam, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.